Suku Makassar adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara, berarti mereka yang bersifat terbuka. Suku Makassar ini yang identik dengan perahu pinisi di Sulawesi Selatan. Etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Suku Makassar di Sulawesi Selatan dapat ditemukan di wilayah Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan sebagian di wilayah Bulukumba. Bahasa Makassar disebut sebagai bahasa Mangkasara, yaitu bahasa yang dituturkan oleh suku Makassar dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini mempunyai abjadnya sendiri, yang disebut lontara. Namun, sekarang banyak juga ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Bahasa Makassar masuk dalam sub kelompok yang sama dengan bahasa Bentong, Konjo, dan Selayar. Pakaian adat dan tari tradisional suku Makassar. Pakaian adat suku Makassar ini disebut dengan baju bodoh. Adapun pakaian adat suku Makassar pada laki-laki yaitu salawik, lipa, lipa sabe, pasapu, dan songkok guru. Adapun pada pakaian adat suku Makassar pada wanita yaitu jempang, salawik, lipa, baju rawang, dan lipa sabe. Tari adat suku Makassar. Yang pertama, tari Pakarena. Tarian adat suku Makassar yang paling terkenal ialah tari Pakarena. Tari Pakarena ialah tarian tradisional yang diiringi oleh dua kepala gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena atau tari kipas Pakarena adalah ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Rangkaian gerakannya mencerminkan karakter halus dan lembut wanita Sulawesi Selatan, sementara kaum lelakinya yang keras dan tegas terwakili oleh hentakan musik yang mengiringi tarian ini. Tarian yang selalu dikaitkan dengan etika perempuan Makassar ini banyak dijumpai di Kabupaten Goa, Takalar, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Dibawakan oleh sekitar 4 penari perempuan, gerakannya lembut dan halus sehingga terkesan kontradiktif dengan tabuhan musik yang bergemuruh bertalu-talu yang mengiringnya. Para pemusik bermain dengan sangat kencang, terlebih pemain gandrang yang memainkan alat musik membranofon dengan sangat energik. Ia adalah pemimpin yang menentukan irama dan tempo. Selain gendang, ada juga alat musik lain yang mengiringi tarian ini, seperti gong, katok-katok, dan puik-puik. Yang kedua adalah tari gandrang bulo. Tarian Sulawesi Selatan lainnya adalah gandrang bulo yang merupakan tarian tradisional khas Makassar. Gandrang berarti tabuhan dan bulo berarti bambu. Dinamakan seperti itu karena tarian ini penggiring utama sekaligus menjadi ciri khasnya adalah tabuhan bambu dan gandrang. Tarian gandrang bulo merupakan tarian rakyat yang bernuansa keceriaan. Di dalamnya biasanya diselingi dialog kritis namun dibungkus dengan kejenakaan. Kesenian ini sering digunakan masyarakat untuk merespon kondisi sosial. Tidak jarang kritikan begitu keras, namun dikemas dalam bentuk banyolan yang mengundang tawa. Di masa penjajahan Jepang di Indonesia, rakyat Sulawesi Selatan menderita karena diberlakukan kerja paksa. Sebagai hiburan di saat istirahat, mereka bermain-main menyanyikan lagu-lagu jenaka sambil beradegan lucu yang diambil dari tentara Jepang. Kurang lebih demikianlah awal kelahiran tarian ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh mayoritas masyarakat yang ada di suku Makassar. Jadi sampai sekarang
dianut oleh masyarakat di suku Makassar adalah agama Islam. Tetapi sebelum agama Islam datang, terdapat kepercayaan-kepercayaan mengenai hal-hal gaib di tengah masyarakat. Tetapi sampai sekarang pun kepercayaan-kepercayaan gaib itu belum sepenuhnya hilang. Meskipun mereka telah menganut kepercayaan agama Islam, tetapi mereka tetap mencampur baurkan ajaran agama Islam dengan kepercayaan pra-Islam yang mereka anut sebelum datangnya Islam, seperti tradisi-tradisi yang bersangkutan dengan penyembahan-penyembahan. Nah, penyembahan-penyembahan ini biasanya berkaitan dengan tempat-tempat keramat seperti Gunung Bawah Karaeng. Contoh masyarakat di suku Makassar yang menganut ajaran agama Islam tetapi juga masih menganut kepercayaan gaib adalah masyarakat di wilayah Kajang. Makanan dan minuman khas Makassar. Di setiap daerah pasti memiliki makanan dan minuman khas masing-masing. Nah, kali ini kami akan menampilkan beberapa makanan dan minuman khas Makassar. Yang pertama ada kondro. Di Makassar, kondro disajikan dua macam. Ada kondro kuah dan ada kondro bakar. Ada coto Makassar yang biasa dimakan dengan ketupat. Ada mie titi, ada palu basah, ada pisang epe, dan ada sop sudara. Dan tak lupa pula dengan minumannya yaitu sarabah. Kebiasaan makan suku Makassar. Dalam budaya Makassar telah tertanam secara tidak tertulis aturan bahwa dalam satu keluarga makan bersama merupakan suatu keharusan dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hampir semua sesi makan seperti pagi, siang, dan malam, khususnya makan malam, wajib diikuti oleh semua anggota keluarga. Tradisi makan bersama sambil duduk bersila membentuk sebuah lingkaran kecil serta semua menu makanan diletakkan dalam sebuah tempayang besar yang diletakkan di tengah-tengah lingkaran adalah hal yang sering dijumpai pada keluarga suku Bugis Makassar. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari makan bersama. Salah satunya ialah orang tua dapat mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka. Kekerabatan suku Makassar. Sistem hubungan kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adalah bilateral. Karena keluarga besar pihak ayah dan pihak ibu sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial seseorang. Tetapi mereka mengkategorikan hubungan kekerabatan itu berdasarkan kedekatan dan keakrabatan. Kerabat yang dianggap dekat disebut bija. Kerabat dekat ini dibedakan lagi menjadi bija panmanaka, yaitu kerabat dekat karena hubungan darah, dan bija panrenrengan, yaitu kerabat dekat karena hubungan perkawinan. Sandro dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, Sandro Padektektolo, artinya pemotong ari-ari bayi. Yang kedua, Sandro Pagura-gura, yaitu ahli mengobati berbagai macam penyakit dengan ramuan tanaman obat. Yang ketiga, Sandro Pajapi, artinya mengobati melalui pembacaan mantra-mantra. Yang keempat, Sandro Tapolo, yang artinya ahli pengobatan dan penyembuhan penyakit patah tulang melalui praktek huruf dan pembacaan mantra. Dan yang terakhir, Sandro Patiro-tiro, yang artinya pengobatan tradisional yang memusatkan diri pada usaha pengobatan melalui ramalan atau nujum.